Selamat siang Ibu Dina, perkenalkan saya Tessa, perawat yang akan mendampingi Ibu siang ini. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Siang Tessa, saya masih merasa sesak, apalagi kalau malam. Rasanya berat sekali. Kadang saya sangat amat merasa sesak dan malam itu rasanya panjang sekali dan berat. Dan juga rasanya dada saya seperti ditekan sesuatu. Baik, untuk 30-40 menit ke depan, kami akan mendengarkan keluhan Ibu lebih detail, memberikan penjelasan mengenai asma, melatih teknik pernapasan, serta melibatkan Ibu agar bisa membantu di rumah. Bagaimana menurut Ibu? Bu Dina, bisa diceritakan sejak kapan Ibu mulai sering kambuh asmanya? Kalau dulu tuh jarang kambuh, tapi akhir-akhir ini selalu kambuh setiap malam dan itu memberatkan saya. Tenaga saya rasanya cepat habis. Siang hari, apa Ibu juga sering merasa sakit? Iya Bu, terkadang saya sesak nafas. Saya beraktivitas sedikit saja langsung ngos-ngosan Ibu, apalagi naik tangga saja itu sudah ngos-ngosan. Betul Mbak, Ibu beres-beres rumah saja sudah cepat ngos-ngosan. Jadi pemicu utama Ibu itu adalah berat dingin, debu dan aktivitas berat, benar Bu? Iya Bu, itu yang saya rasakan. Jadi saya takut untuk keluar rumah. Bagaimana dengan pola tidur Ibu? Apakah terganggu? Terganggu kali Bu, saya sering merasa sesak dan kalau sudah terbangun saya sulit tidur Bu. Dan keesokan harinya saya merasa terganggu aktivitasnya Bu, karena tadi saya belum tidur karena sesak itu. Itu pasti melelahkan ya Bu. Kurang tidur bisa membuat tubuh semakin lemah. Kalau semisal serangan muncul, apa yang paling Ibu khawatirkan ya? Kalau semisal serangan muncul itu saya paling khawatir, saya itu sudah tidak berdaya Bu. Bagaimana kalau saya meninggal, bagaimana dengan anak-anak saya, saudara saya, dan juga kalau yang paling dikhawatirkan lagi, kalau serangan saya tiba-tiba muncul Bu, itu yang paling saya khawatirkan kalau saya tiba-tiba meninggal dunia. Ibu merasa cemas berlebihan karena takut serangan datang tiba-tiba, dan Ibu merasa khawatir bisa merepotkan keluarga. Apa benar begitu? Iya Bu, itu yang sering saya pikirkan. Bu, jangan merasa gitu. Kita sekeluarga itu pengen Ibu sehat, bukan merasa Ibu beban. Ibu Sagarta benar, Ibu, justru keluarga Ibu menjadi sumber kekuatan. Ibu tidak sendiri yang menghadapi ini. Bu Dina, asma memang penyakit kronis, artinya bisa kambuh berulang. Tapi kabar baiknya pun asma bisa dikendalikan. Ada 3 pilar penting, yaitu contohnya obat, latihan pernapasan, dan gaya hidup sehat Ibu. Kalau obat semprot saya sering pakai Bu, tapi setiap kali saya sesak nafas saya selalu pakai obat itu. Saya takut ketergantungan sama obat semprot itu Bu. Saya mengerti Bu, tapi sebenarnya obat semprot itu tidak menyebabkan ketergantungan juga. Obat itu justru membuka saluran nafas agar Ibu Dina bisa bernafas lega. Yang penting penggunaannya sesuai dosis dan anjuran dokter. Selain itu juga seperti istirahat cukup, mengurangi aktivitas berat, menjaga rumah bebas debu, dan menjauhi asap rokok sangat membantu mengurangi serangan. Lalu kalau tidur malam bisa memicu sesak nafas ya Bu? Iya Bu, kurang tidur membuat tubuh mudah lelah dan memicu kambuhnya lama. Baik Ibu, mari kita coba latihan pernafasan diafragma. Ibu duduk tegak dulu ya. Nah, Ibu letakkan satu tangan di dada dan satu tangan di perut. Lalu Ibu tarik nafas pelan lewat hidung sampai perut terasa mengembang. Buka dada, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Baik Bu, dada saya terasa lebih ringan. Baik Bu, nafas saya awalnya berat. Nah, lalu saya merasa nafas saya sangat panjang. Tidak apa-apa Bu, coba lebih pelan lagi ya. Bayangkan udara segar masuk, lalu keluar membawa rasa sesak. Rasanya seperti dada saya lumayan luas. Bagus sekali Bu. Mari ulangi itu 5 kali nggih. Latihan ini itu nanti bisa dilakukan pagi dan malam atau saat mulai sesak. Baik Bu, nanti aku akan latih Ibu supaya terbiasa untuk latihan pernapasan dalam. Itu sangat baik Bu, dengan keluarga akan membuat Ibu merasa lebih termotivasi.
Bu Dina, banyak orang dengan asma tetap bisa hidup normal, bisa bekerja, bahkan berolahraga ringan. Kuncinya itu cuma satu, adalah mengendalikan, bukan takut pada penyakitnya. Tapi Bu, saya selalu beraktivitas ini susah, sulit, dan saya merasa kehidupan saya ini masih terbatas. Tetapi Ibu sudah membuktikan Ibu bisa mengendalikan nafas barusan. Itu menunjukkan Ibu punya kemampuan, tinggal dilatih terus. Baik Bu, terima kasih Bu, saya lebih percaya diri lagi, dan saya akan melatih nafas terus-menerus. Siap Mbak, nanti aku akan terus dampingi Ibu kok, jangan khawatir. Luar biasa Ibu Sagatha, dukungan seperti itu juga penting untuk penyembuhan. Ibu Dina, bagaimana perasaan Ibu Dina setelah berbincang dan latihan tadi ya? Saya merasa terbantu, tapi jujur, saya khawatir kalau sekarang itu tiba-tiba datang lagi malam. Saya merasa takut itu akan datang selamanya tiba-tiba itu. Tapi setelah dilatih pernafasan tadi, saya merasa lebih rileks, dan mungkin kalau tiba-tiba sekarang itu datang, saya akan melakukan pernafasan tersebut. Saya juga lihat nafas Ibu sekarang udah lebih teratur dan wajah Ibu lebih rileks dibandingkan yang awal tadi. Jadi nanti Ibu bisa lakukan pernafasan rutin 2-3 kali sehari. Ibu juga bisa istirahat cukup dan gunakan obat semprot sesuai kebutuhan ya Bu. Hindari juga pencetus seperti debu dan asap rokok dan lain-lain. Baik Bu, nanti saya akan lakukan kalau misalnya sekarang itu datang tiba-tiba. Terima kasih Bu Dina dan Ibu Sagatha atas kerjasamanya. Baik Mbak, nanti aku bakal bantu Ibu jaga rumah bersih, terus siapin obat yang mudah dijangkau, sama nemenin Ibu latihan terus. Terima kasih Bu, terima kasih telah membantu saya.